Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Usama. Kembali lagi bersama saya Syifa di Teduhnya Jingga Ngaji Bareng Keluarga. Episode kali ini kita ada di tempat yang berbeda nih. Sekarang kita lagi ada di pantai Pulau Kodok. Kali ini kita bakal tanya ke beberapa orang yang ada di sekitar sini tentang Birrul Walidain. Kira-kira mereka tahu nggak ya kisah tentang sahabat Nabi yang menggendong ibundanya pada saat beribadah haji? Yuk kita tanya sama mereka. Sahabat Usama, di sini ada Mbak nih. Yuk kita coba tanya sama beliau ya. Permisi Mbak. Maaf ganggu sebentar ya Mbak ya. Saya mau tanya dong, boleh dengan siapa Mbak? Rizka. Mbak Rizka, saya mau tanya ya Mbak. Mbak tahu nggak siapa sahabat Nabi yang pernah menggendong ibundanya pada saat berhaji? Saya kasih pilihan ya. A. Usamah bin Zaid. B. Abdurrahman bin Auf. C. Uwais Al-Qarni. Jawabannya yang mana Mbak? Uwais Al-Qarni. Yakin? Iya. Bener. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Oke, jawabannya betul ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Sahabat Usama, di sini ada bapak-bapak nih. Kita coba tanya sama beliau ya. Yuk. Permisi Pak, boleh ganggu sebentar? Boleh. Oke Pak, saya mau tanya dengan Bapak Ya. siapa? Sugimasto. Oke Pak, saya mau tanya dong Pak. Kira-kira Bapak tahu nggak ya siapa sahabat Nabi yang pernah menggendong ibundanya pada saat berhaji? A. Usamah bin Zaid. B. Uwais Al-Qarni. C. Abdurrahman bin Auf. Jawabannya yang mana Pak? B. Yang B. Yakin? Ya. Yakin? Oke. Oke, jawabannya betul. Iya, terima kasih banyak ya Pak Masih ya. kembali. Oke. Yuk, kita tanya sama yang lain. Nah, sahabat Usama, di sini ada Mbak nih. Kita coba tanya sama mereka aja ya. Yuk. Permisi Mbak, saya mau tanya dong, boleh tahu namanya siapa? Ya, Namanya? Anissa. Oke Mbak, saya mau tanya dong, Mbak di sini tahu nggak siapa sahabat Nabi yang pernah menggendong ibundanya pada saat berhaji? A. Usamah bin Zaid. B. Uwais Al-Qarni. C. Abdurrahman bin Auf. Mbak Nia jawabannya? Jawabannya kayaknya A deh. A. Kenapa jawabannya A? Ngasal aja. Salah aja. Oke, kalau Mbak Anissa? Kalau kata aku B sih. B. Kenapa Mbak? Pernah denger. Berarti itu Uwais Al-Qarni. Oke, jawabannya betul ya Mbak ya, Uwais Al-Qarni. Terima kasih Mbak. Sahabat Usama, alhamdulillah tadi kita udah tanya ke beberapa orang yang ada di pantai Pulau Kodok. Dan ternyata Masya Allah ya, ternyata banyak loh yang tahu tentang kisah sahabat Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarni. Oke, untuk lebih lengkapnya kita coba dengarkan aja yuk tausiah dari Ustadz Oki tentang Birrul Walidain. Yuk kita simak sama-sama ya. Pergi haji ke Tanah Suci, naik pesawat di tengah malam. Agar acara tambah diberkahi, kita awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di bulan yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan puasa. Sahabat Usamah dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan memberikan satu sharing ya, bertemakan dengan berbakti kepada orang tua. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sebagian dari kita atau bahkan ya, kita semua pernah mendengar satu kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Kisah ini adalah kisah Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Ibunda Uwais Al-Qarni itu menginginkan untuk berangkat haji ke Baitullah. Sebagai seorang anak, Uwais Al-Qarni langsung berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memberangkatkan ibu saya untuk pergi haji ke Baitullah. Kemudian Uwais Al-Qarni memiliki ide yang sangat
bagus. Ya. Uwais Al-Qarni membeli seekor lembu, kemudian Uwais Al-Qarni membuat kandang di atas bukit. Ya. Setiap hari apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah dia menggendong lembu itu bolak-balik ya. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, naik ke atas bukit, turun lagi, naik ke atas bukit, turun lagi, terus menerus. Hingga warga yang ada di sekitar sana kemudian bertanya-tanya. Ya, bahkan sempat ada cibiran-cibiran yang kemudian ditimbahkan kepada Uwais Al-Qarni. Ini orang sudah gila atau bagaimana? Namun Uwais Al-Qarni tidak menghiraukan cibiran itu. Ya, karena niat Uwais Al-Qarni adalah membahagiakan orang tuanya, terutama ibunya. 8 bulan berlanjut, lembu itu sudah mulai besar. Lembu itu sudah mulai besar, dan kemudian beratnya sudah sampai 100 kilo. Dan saat itu juga musim haji mulai tiba. Otot-otot Uwais Al-Qarni sudah mulai kuat. Dan Uwais Al-Qarni saat itu memutuskan untuk menggendong ibunya yang sudah tua renta untuk pergi haji dari Yaman ke Mekah. Luar biasa. Padahal waktu itu jarak antara Yaman dengan Mekah itu cukup jauh. Ya, bahkan harus melewati ya, padang tandus. Namun demi cintanya sang Uwais Al-Qarni kepada ibunya, beliau rela menggendong orang tuanya dengan jarak yang begitu jauh. Kemudian Uwais Al-Qarni menggendong ibunya berkeliling Ka'bah, kemudian wukuf di Arafah, dan di sana beliau berdoa. Ya Allah, ampunilah ibuku. Ya, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ya, kemudian ibunya Uwais Al-Qarni bertanya kepada Uwais Al-Qarni, kenapa engkau hanya meminta ampun dosaku? Kenapa engkau tidak meminta ampun dosamu? Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, ya, cukuplah orang tuaku, ibuku yang akan masuk surga. Jika ibu ridho terhadapku, insya Allah aku pun akan ikut masuk surga. Luar biasa, ya. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, niat kita untuk membahagiakan kedua orang tua, maka Allah itu akan memudahkan jalan-jalan kita. Ya. Dari cerita yang tadi kita dengarkan sama-sama, kita bisa mengambil petik pelajarannya. Pelajarannya bisa kita petik, ya, bahwa orang tua adalah segalanya. Segala permintaan yang kemudian ditujukan kepada kita selagi itu baik, maka kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai anak harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Ada pepatah yang mengatakan berbakti mengundang rizki, durhaka mengundang petaka. Jadi kalau sahabat Usamah pengen sukses kehidupannya, sukses dalam belajar, sukses dalam karir, sukses dalam berbisnis, sukses dalam berkeluarga, maka perbaikilah hubungan antara kita dengan orang tua. Perbaikilah hubungan anak dengan orang tua. Karena itu adalah kunci kesuksesan dari segala kehidupan kita. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita itu kemudian bisa berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kita sebagai anak itu tidak boleh berkata kasar. Kita harus berkata sopan dengan penuh kelembutan. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barangkali kita pun pernah mendengar satu kisah yang cukup masyhur ketika ada kisah bernama Alqamah yang di akhir hidupnya kemudian Allah langsung Allah kemudian kasih satu hukuman, satu azab yang luar biasa. Karena gara-gara apa? Gara-gara lisannya kemudian menyakiti hati orang tuanya. Orang tuanya tidak ridho, sehingga kemudian Allah tidak ridho. Di akhir hidupnya, Alqamah sangat menderita. Sampai kemudian
orang tuanya, terutama ibunya, kemudian memberikan satu keridoan kepada Alqamah, hingga akhirnya Alqamah bisa meninggal dengan tenang. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk berbakti kita kepada orang tua. Yang pertama adalah kita membantu mereka. Ini adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita tidak membantu kedua orang tua kita? Contohnya misalkan kita membantu ibu-ibu kita. Ibu kita jasanya sudah luar biasa kepada kita. Beliau itu sudah 3M yang beliau lakukan. Yang pertama adalah mengandung kita. Beliau, ibu kita, mengandung selama 9 bulan dengan penuh kepayahan. Kemudian M yang kedua adalah melahirkan kita. Ini luar biasa sakitnya. Tidak ada sakit yang begitu sakit selain melahirkan seorang anak. Dan yang ketiga adalah menyusui kita. Ini juga butuh perjuangan yang luar biasa dari ibu-ibu kita. Maka kita sebagai seorang anak tentu wajib membantu apa yang kemudian orang tua sampaikan kepada kita. Ayah bunda, sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara berbakti kita kepada orang tua, yaitu dengan berkata sopan dan lembut ketika kita berbicara kepada mereka. Ayah bunda, sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali pernah mendengar satu kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, kisah Alqamah yang kemudian di akhir hidupnya harus menderita, dan ternyata disebabkan oleh lisannya yang menyakiti perasaan ibundanya. Ini cukup jadi pelajaran buat kita agar kita berpikir berulang kali ketika kita akan berkata kepada orang tua kita. Jika kita sepertinya tidak bisa berkata yang baik kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kita lebih baik diam. Kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua kita. Jangan sampai kemudian tanggapan-tanggapan kita, komentar-komentar kita yang kita lontarkan kepada orang tua kita, kepada ibu-ibu kita, maka itu bisa menyebabkan hati mereka kemudian tersakiti. Kalau hati mereka sudah tersakiti, ini tandanya awal kehancuran kita. Artinya doa, rintihan hati orang tua kita, rintihan ibu kita, itu akan langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ibu kita, orang tua kita tidak ridho, maka segala aktivitas kita itu akan terdampak. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cara berbakti yang ketiga adalah kita mendengarkan nasihat mereka. Apapun nasihat mereka, selagi itu baik, selagi itu dalam rangka kebaikan, mendekatkan diri kita kepada kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Rasul, maka kita harus melaksanakan. Sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama kepada ayah bunda. Ayah bunda ingin menumbuhkan empati anak-anak agar kemudian berbakti kepada kita, agar mau menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bisa memberikan keteladanan kepada mereka. Ketika misalkan kita berkunjung kepada orang tua kita, maka kita harus mengajak anak-anak kita agar mereka tahu aktivitas kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Nah, ini bisa jadi contoh buat mereka agar kita pun diperlakukan yang sama terhadap anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Usamah dimanapun teman-teman berada. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga puasa tahun ini akan menjadi puasa yang jauh lebih baik dibandingkan dengan puasa tahun kemarin. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa jadi sarana untuk kita mendekatkan diri pada orang tua kita, terhadap ibu kita, terhadap ayah-ayah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Ada sedikit pantun dari saya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.